Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 27 Agustus 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini. Ada chemistry ya, aku lihat di sini dia masih sering merasakan adanya tarikan energi untuk selalu tertarik padamu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ini masih memiliki ketertarikan yang kuat terhadap kamu. Dia masih sangat tertarik kepadamu, walaupun mungkin dulu sempat dia masih bingung, sempat bimbang ya, atas mungkin dia masih banyak yang harus dia urusi atau yang menjadi pilihannya. Tapi aku lihat sekarang tuh dia merasa kayak yakin bahwa kamulah yang tepat untuk dia, untuk bersama dia atau yang dia pilih lah kayak gitu ya. Aku lihat di sini, oke. Hanya saja nampaknya di sini kayak dia lagi belum bisa nih untuk segera datang ke kamu. Nampaknya ini menurut dia bukan waktu yang tepat untuk bisa bersanding denganmu, untuk bisa dekat denganmu. Karena kalau aku lihat di sini masih ada yang perlu dia kerjakan atau ada yang perlu dia selesaikan terlebih dahulu. Makanya di sini aku melihat dia belum bisa datang ke kamu. Very soon akan ada segera kejelasan yang terungkap di antara kamu dengan dia, atau kamu akan menemukan sesuatu kebenaran yang terjadi tentang kalian seperti itu ya. Orangnya memang masih red flag, aku lihat di sini masih banyak kelakuan-kelakuan dia yang ngejengkelin, dan aku lihat di sini kamu tahu kok apa itu ya. Ya, terus itu juga dia masih sering berdoa, memanifestasikan kamu, berdoa, meminta agar kalian bisa dipersatukan, agar kalian bisa bersama-sama kembali, seperti itu ya. Intinya aku lihat di sini dia masih kuat, sangat kuat dalam berdoa nih, meminta sesuatu ya, terutama untuk bisa bersama denganmu. Ada strength, aku lihat dia melihat juga saat ini kamu kayaknya masih marah sama dia, masih kesel sama dia, sehingga dia juga ya, karena saat ini menurut dia belum tepat juga ya untuk bisa dia datang. Ada sesuatu yang memang harus dia urus dulu. Jadi ya udah, saat ini kamu lagi marah, ya udah saat ini dia diem, dia tidak melakukan apa-apa ya. Jadi kebetulan juga dia lagi ada urusan tentang diri dia, kemudian juga kamu lagi marah ya. Jadi menurut dia ini bukan waktu yang tepat bagi kita untuk bertemu atau bersama. Makanya di sini dia sambil menyelesaikan masalah pribadi dia dulu. Di sini dia menunggu juga sampai amarahmu selesai. Seperti itu. Kemudian apa ini? Page of Swords. Memang dari dulu dia ini tuh pintar sekali mempermainkan pikiran ya, memainkan permainan pikiran dengan cara ya sok dingin, sok cuek, sok tidak peduli sama kamu, agar bisa memberikan rasa beban secara emosional terhadap kamu, agar kamu merasa khawatir karena kamu yang berbuat salah, yang seperti itu ya. Jadi misalkan nih, tadinya hubungan kayak awalnya baik-baik saja, nggak ada pertengkaran, nggak ada apa. Terus mungkin tiba-tiba tanpa kamu sadari nih orang mungkin kesel sama kamu. Akhirnya dia tiba-tiba aja nggak ngomong apa, nggak konfirmasi apa gitu, tahu-tahu udah ngilang aja, tahu-tahu dia menghindari kamu. Kalau ditanya bilangnya nggak apa-apa. Akhirnya kamu kepikiran di sini, aduh kenapa nih orang? Nah itu ya, cara dia membuat beban secara emosional ke kamu ya, dengan cara yaitu dia akan pura-pura cuek, pura-pura dingin, pura-pura nggak butuh kamu, seperti itu. Padahal untuk memberikan beban secara pikiran dan emosional ke kamu, agar kamulah yang nanti paranoid
dan takut kehilangan dia. Akhirnya di sini kamu juga yang akan cari-cari dia gitu ya. Oke, ya aku melihat di sini nampaknya hubungan ini tidak direstui keluarga atau orang tua ya. Jadi ini juga lah yang mungkin membuat dia itu selalu kabur-kaburan dari kamu atau tiba-tiba ngilang, tiba-tiba pergi, tiba-tiba nggak ada kabar gitu ya. Karena dianya juga tidak berani melawan restu orang tua atau keluarganya seperti itu loh. Tidak bisa meyakinkan restu keluarganya atau orang tuanya seperti itu, sehingga inilah juga yang membuat kamu merasa jengkel karena ya di awal mungkin dia kayak yakin gitu ya bisa mendapatkan restu atau bisa ya bisa mendapatkan restu dari keluarga, entah ini keluarga siapa yang tidak merestui, bisa jadi dari keluarga kedua belah pihak atau salah satu pihak ya. Intinya ada keluarga atau orang tua yang tidak restu terhadap hubungan kalian. Terus tiba-tiba ya udah dia ciut ya, atau dia kabur, tiba-tiba dia nggak ada kabar ya, membuat kamu sangat kesal. Aku lihat memang dia ini orang yang pekerja keras ya, gila kerja lah ya. Gila kerja, keras kepala, tapi sebenarnya bisa diandalkan ya. Orangnya juga agak lambat memang, apalagi dalam mengambil keputusan atau tindakan. Orangnya lemot, lambat ya, tapi kelambatannya itu memang untuk dia berpikir dan memantapkan diri ya, sehingga kalau mengambil suatu keputusan atau langkah itu benar-benar mantep dianya. Tapi memang orangnya lambat banget sih. Terus pekerja keras, sabar ya, konservatif. Terus itu juga aku melihat di sini apa ya? Saat ini tuh dia ini lagi berusaha keras ya dengan pekerjaannya. Dan mungkin dia ini orang yang tidak suka mengambil resiko ya, orang yang tidak suka mengambil resiko baik itu di dalam hubungan, karir atau kehidupan pribadi dia, dalam kehidupan sosial dia orang yang nggak suka mengambil resiko, sehingga kalau dilihatnya ada halangan rintangan pasti ngilang kayak gitu ya. Orangnya mental cupu ini ya, tidak berani mengambil resiko. Terus juga aku melihat orangnya keras kepala, sulit untuk dibujuk ya. Apalagi kalau dia udah punya pandangan atau prinsip, udah sulit itu untuk bisa dirubah. Terus itu juga tapi dia ini orang yang berbakti sih ya, berbakti pada keluarga. Sebenarnya hubungan kalian ini solid-solid aja sih ya. Kamu pun mengerti dia pun mengerti kamu, saling menghargai ya. Emang solid-solid aja. Hanya saja hubungannya itu tidak mendebarkan. Jadi kayak flat ya, jadi kayak nggak ada tantangan ya di hubungan kalian itu, kayak nggak ada perasaan ingin berjuang lebih gitu loh ya, jadi kayak flat kayak gitu aja ya kalau aku lihat di sini, karena tidak terlalu mendebarkan. Padahal sebenarnya aku melihat di sini kamu itu sangat menginginkan adanya dedikasi dari dia, terus juga adanya kepastian dari dia dan adanya keteguhan hati dari dia. Jadi kalau aku lihat selama ini dia mental cupu ya, mental kerupuk aku lihat di sini. Bahkan mungkin selama ini pun dia tidak pernah memberikan kamu kepastian kamu itu sebagai siapanya dia aja, mungkin dia itu nggak tahu kamu itu mau dia anggap sebagai siapa, pasangan kah, hanya teman kah, hanya penghiburan kah, hanya apalah gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia pun nggak jelas menganggap kamu ini siapa. Sadis ya. Kemudian juga aku lihat di sini, kalian itu sering sekali terjadi salah paham, sering sekali miskomunikasi karena mungkin ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang pernah salah tafsir ya, salah dalam menafsirkan, sehingga sering sekali terjadi salah paham di antara kamu dengan dia karena yaitu salah tafsir. Ini juga mungkin bisa berpengaruh juga karena ada orang ketiga yang mungkin mempengaruhi, atau misalkan orang ketiga itu ngomongnya apa, kamu salah nafsir atau dia yang salah tafsir seperti itu, sehingga ya kamu dengan dia akhirnya banyak sekali kesalahpahamannya, miskomunikasinya seperti itu. Apalagi di sini memang dianya orangnya memang masih punya jiwa bebas ya, jadi suka kebebasan, jadi dia nggak suka diatur ya. Biasanya kalau orang kayak gini tuh sulit untuk diajak berkomitmen ya. Terus juga orangnya sangat percaya diri banget.
apa ya, kalau aku lihat di sini pemberontak lah ya, dia ini orang yang pemberontak. Terus itu juga aku melihat di sini kayak dia ini apa ya, kayak punya tekanan dengan teman-teman sebayanya. Maksudnya gini, kalau misalkan dia ingin melakukan sesuatu atas keinginannya, itu kayak temennya selalu mempengaruhi dia gitu loh. Jangan ngambil langkah itu, jangan ngambil langkah itu, bla 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 gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ada tekanan teman sebayanya. Jadi teman sebayanya itu yang mempengaruhi dia. Kemudian aku melihat di sini memang hubungan kalian sudah tidak ada lagi pesona yang hadir ya di hubungan ini. Hubungannya sudah membosankan, tidak menarik, sudah tidak cukup baik lagi bagi kalian untuk tetap bersama. Sering berjalannya waktu, rasa bahagia, saling pengertian itu sudah mulai hilang. Terus itu juga akhirnya menyeret kalian mau nggak mau harus saling berpisah seperti itu ya. Apalagi di sini aku lihat mungkin kamu selalu banyak upaya untuk membuat hubungan ini berhasil, tapi mungkin dianya enggak. Jadi hanya mungkin sebelah pihak saja yang effort ya. Bahkan di sini kamu selalu mencoba menghubungi dia, berkomunikasi dengan dia, berbagi pandangan dengan dia, tapi walaupun di sini kamu terus-terusan membuka percakapan yang terus-menerus, tapi dianya kayak nyeleneh, kayak ngebecandain atau tidak menganggap ini serius gitu. Ya, atau malah ya nyuekin aja kayak gitu. Padahal di sini kamu udah effort banget loh mengusahakan gimana hubungan ini langgeng. Terus itu bahkan kamu juga bertanya sebelum kamu melakukan apapun itu kamu bertanya dulu tentang pendapatnya dia. Terus itu juga kamu yang selalu apa ya, cari-cari atau menghubungi dia selalu agar agar komunikasi tetap intim, tetap intens kayak gitu. Tapi ya memang kadung dari dianya gitu. Dari dianya yang cuekin kamu, ya tidak peduli, masa bodoh lah kayak gitu ya. Sehingga sekarang kamu itu aku lihat ya, pandangan kamu tentang sesuatu dalam segala hal di kehidupan ini sudah tidak percaya lagi pada hal-hal yang sama. Jadi misalkan kamu kan ini ya, dulu kamu menjalin hubungan dengan si orang ini. Terus itu kayak gimana ya, ketika kamu ngejalanin kamu terus yang effort, tapi giliran kamu pergi seolah-olah dia sangat-sangat membutuhkan kamu, seolah-olah dia sangat-sangat cinta sama kamu. Nah mungkin ini sudah berulang kali terjadi ya di kehidupan kamu. Nah sekarang ketika kamu yakin mantep untuk berpisah, dia mau kayak gitu lagi, kayak nggak tega, nggak rela, kok nggak rela kamu pergi soalnya dia sangat membutuhkan kamu. Tapi aku lihat di sini kamu sudah tidak percaya lagi dengan tindak tanduknya selama ini, dengan sesuatu hal-hal yang sama seperti kemarin. Ya aku lihat di sini kamu sudah sadar, sudah tidak mau lagi ikut campur dengan urusannya, ya. Apalagi kalau ada hubungan yang selalu berulang seperti itu. Sehingga ya saat ini aku lihat memang hubungan sudah berpisah di antara kalian. Seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya ya dia masih sayang sama kamu, masih tertarik, bahkan di sini masih dia usahakan untuk berdoa agar kalian bisa dipersatukan. Tapi di sini aku lihat memang divine timing, jadi memang butuh waktu yang tepat untuk kalian bisa bersama. Ditambah lagi kamu masih emosi ya, ditambah lagi dianya masih ada ada urusan dengan kehidupan pribadinya gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Taurus sama ada Leo. Ini bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ini bulan-bulan apa? Maret, Januari, Mei, Februari, Juni, Oktober, Desember, November, April, September. Kemudian ini ada sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, silakan disituasikan aja. Sio ular, sio tikus, sio monyet, sio anjing, sio macan, sio kambing, sio kelinci, sio naga, sio babi, dan sio ayam. Kemudian angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada 6,
ada 25, 28, 24, 27, 22, 29, 5, 13, 21, 7, 31, 15, 8, 1, 2, 12, 30, 10, 9, 16, 14, 27, 4, 23, 3, dan 19. Alfabetnya bisa apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, nama kah, inisial nama kah, atau apapun ya. A, U, R, X, P, V, D, H, K, Z, Y, L, J, T, O, I, F, S, Q, N, B, dan C. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, kedua belah zodiak juga ada dalam pembacaan ini, itu berarti pembacaan kalian ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.